Assalamualaikum saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran. Seperti biasa berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi panduan untuk memandu atau membimbing saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran yang belum mengerti dan yang belum paham tentang pasal-pasal atau keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Tonton terus videonya sampai selesai agar saudara-saudara dapat memahami dan mengerti penjelasan-penjelasan mengenai posisi-posisi dan keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-61 ini. Dan jika saudara-saudara suka dengan video ini, maka jangan lupa untuk di-subscribe agar supaya saudara-saudara tetap mendapatkan pengetahuan tajwid berikutnya. Baiklah saudara-saudara, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardh min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-61 ini ada bacaan wa idh qultum ya Musa. Pada bacaan ini ada huruf mim sukun menghadapi huruf ya. Menurut hukum mim mati ini dinamakan idhar. Selanjutnya ada huruf ya yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mantobi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya ada huruf mim yang berbaris doma menghadapi huruf waw sukun. Ini dinamakan mantobi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf sin yang berbaris fathah berdiri. Ini pun dinamakan mantobi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada bacaan lan nasbiro ala ta'amin wahidin. Pada bacaan ini ada huruf nun sukun menghadapi huruf nun. Ini dinamakan idgham mutamatsilan. Dan selanjutnya masih pada huruf nun yang bertasdid. Huruf nun yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1,5 alif atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mantobi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ain yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mantobi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris kasrotain menghadapi huruf waw. Ini dinamakan idgham bi gunnah. Dan selanjutnya masih pada huruf waw yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mantobi'i, harus dibaca panjang
2 harkat. Selanjutnya ada huruf dal yang berbaris kasrotain atau berbaris tanwin kasroh menghadapi huruf fa. Ini dinamakan ikhfa. Dan selanjutnya ada bacaan fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Pada bacaan ini ada huruf fa yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf dal sukun. Huruf dal sukun ini harus dibaca qalqalah, yaitu dinamakan qalqalah sugro, karena disukunkannya huruf dal ini berada di tengah bacaan. Dan selanjutnya ada huruf nun yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim, yaitu harus dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris kasroh. Huruf ro yang berbaris kasroh ini harus dibaca tarkik, yaitu dibaca tipis, karena huruf ro ini berbaris kasroh. Dan selanjutnya ada huruf jim sukun. Huruf jim sukun ini harus dibaca qalqalah, yaitu dinamakan qalqalah sugro, karena disukunkannya huruf jim ini berada di tengah bacaan. Selanjutnya ada huruf nun yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada bacaan mimma tumbitul ardu mim bakliha. Pada bacaan ini ada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1,5 alif atau 3 ketukan. Dan selanjutnya masih pada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf ba. Ini dinamakan iklab. Iklab ini ditandai oleh huruf mim yang kecil. Untuk cara membacanya tidak boleh dibaca tun bitu, tapi harus dibaca tum bitu. Dan selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam sukun menghadapi huruf alif. Ini dinamakan alif lam komariah. Dan selanjutnya ada huruf ro sukun. Huruf ro sukun ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro sukun ini didahului oleh huruf yang berbaris fathah. Dan selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf ba. Ini pun dinamakan iklab. Dan selanjutnya ada huruf qaf sukun. Huruf qaf sukun ini harus dibaca qalqalah, yaitu dinamakan qalqalah sugro, yaitu qalqalah kecil, karena disukunkannya huruf qaf ini berada di tengah bacaan. Dan selanjutnya ada huruf ha yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada bacaan wa kisaiha wa pumiha wa adasiha wa basoliha. Pada bacaan ini ada huruf sa yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf hamzah masih dalam satu kalimat dan ditandai dengan alis yang tebal. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad wajib muttasil,
yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harakat. Dan selanjutnya ada huruf H yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf Fa yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf H yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf H yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini pun dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada bacaan waba soliha, dihentikan membacanya. Maka membaca huruf H di akhir kalimat ini dibaca hanya 1 harakat atau 1 ketukan saja. Dan selanjutnya ada tanda wakof. Tanda wakof ini dinamakan wakof aula, artinya lebih utama bila dihentikan membacanya. Dan selanjutnya ada bacaan qala atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Pada bacaan ini ada huruf qaf yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ba sukun. Huruf ba sukun ini harus dibaca qalqalah, yaitu qalqalah sugro, karena disukunkannya huruf ba ini berada di tengah bacaan. Dan selanjutnya ada huruf lam yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf alif. Ada huruf lam yang bertasdid. Ini dinamakan alif lam samsiah. Dan selanjutnya ada huruf dha atau huruf dal yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf dal sukun. Huruf dal sukun ini harus dibaca qalqalah, yaitu qalqalah sugro, karena disukunkannya huruf dal ini berada di tengah bacaan. Dan selanjutnya ada huruf nun yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf alif menghadapi huruf lam yang bertasdid. Ini dinamakan alif lam samsiah. Dan selanjutnya ada huruf dha atau huruf dal yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf kha yang berbaris fathah menghadapi huruf ya sukun, namun menghadapi huruf yang hidup dan dihentikan membacanya. Maka ini dinamakan mad layin yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 hingga 6 harakat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah panduan ini, semoga mudah dipahami. Dan panduan ini saya cukupkan sampai di sini. Dan untuk panduan selanjutnya, insya Allah akan saya lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga panduan ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.